belajar reproduction and genetics. Anjay, emak gua tuh. Dari pemulihan penelitiannya ini sih ya, penelitian subjektif, jadi aku nggak ngambil data secara langsung gitu ke lapangan. Ih, Alda, aku lagi galau nih, Da. Kenapa? Kamu pemulihan seru banget. Jadi setelah aku research, kan aku pingin S2 nih, ya kan? Kita pingin S2, kan? Terus Kayak aku lihat-lihat gitu di Amerika tuh banyak juga kayak, tapi kebanyakan tuh genetics and reproduction gitu kan. Terus aku tuh yang kayak, tapi Amerika sekarang tuh lagi rasis pisan gitu kan ya. Nggak tahu kan ke depannya gimana kalau kita S2, apa tetap rasis atau makin baik kan kita nggak tahu ya. Terus jadinya kayak, kayaknya Amerika mah cross aja lah, udahlah, nggak ke situ. Terus ya udah, pilihan terakhirku kan, bukan pilihan terakhir sih, kayak lain. tadinya kan mau Jerman, Ya. tapi Jerman tuh harus belajar bahasa, dan bahasanya tuh susah banget deh, susah. Bener-bener aku tuh di Duolingo udah sampai satu titik tuh bener-bener kayak, aduh ini maksudnya apa, soalnya semua kata kerja tuh kayak, kata benda, kata kerja, Sama. pokoknya semua tuh tiba-tiba berubah. Wah, gitu kayak, ini harus jadi ini jadi ini, dan aku tuh belum tahu, pokoknya susah lah, Jerman lah ya. Terus kayak gitu-gitu, ya udah akhirnya balik ke pilihan pertama, Belanda, Wageningen. Oh, jadi itu sebenarnya Wageningen. pilihan pertama Belanda. Iya, kan kayak saudara udah di Wageningen gitu kan. Terus kata dia juga, dan banyak gitu loh anak peternakan yang lanjutin ke Wageningen. Terus pas aku lihat di Wageningen tuh reproduction and genetics juga, tapi sekarang aku tuh milihnya sosial gitu. Pingin banget masuk. Kayak udahlah, ulang lagi lah semester depan, udah aing pilih apa, ini apa namanya, produksi gitu kan. Cuman bisa nggak ya, Da, kira-kira dari sosek gitu kan, aku sosek gitu, tapi pinginnya ke Wageningen yang yang genetics and reproduction gitu loh. Bisa sih kayaknya, soalnya kayaknya di si Wageningen itu nggak berpacu ke kita lulusnya di minat sosial atau apanya deh, ya nggak sih? Iya sih, dan kan di ijazah kita juga SPT, nggak kayak waktu itu SE kalau misalnya kita kan, gitu-gitu. Pingin nanya ke Bu Novi, cuman kayak takut aku tuh nggak bisa deh kayak nanya ke dosen gitu. Ih, padahal kemarin kalian jadi apa? Narasumber di satu seminar. Iya, iya, cuman aku tuh selalu takut kalau WA dosen sebenarnya. Kayak takut Karena ganggu gitu loh, mereka tuh waktunya tuh bukan untuk aku aja. Iya. Yeah. tapi kadang dosen juga seneng sih ditanya, ya nggak sih? Tapi emang kitanya juga harus searching duluan sendiri gitu. Baru kalau misalnya kita bingung banget, baru kasih ke dosen yang kita tanyain, ya nggak sih? Iya, Seenggaknya. padahal gampang ya. Cuma nanya ke dosen, Bu, bisa nggak sosek ke Wageningen? Bisa. Terus jawabannya kan cuma gitu. Bisa atau enggak bisa gitu kan. Tapi kalau emang Tapi ya, Aing teh harus nyari sendiri. Jawab pertanyaannya, aduh. dasar gitu. Tapi kalau ngomongin bahasa, emang Jerman sama Belanda lebih gampang Belanda, ya nggak sih? Kamu gimana Duolingo-nya? Masih 0 tuh, aku hari ini udah 1000. Wah, bener. Bener. Terus Duolingo itu selalu ini tahu, I miss you gitu. Ingetin. Iya. Iya. Sampai dia bilang, kayaknya mau dikasih sebanyak apapun gak akan mempan nih. Ya udah, see you later. Itu Aing kalau misalnya dapat notifikasi yang kayak gitu langsung nyadar, kayak ketampar gitu, kayak iya Aing teh belum gitu kan.
Terus Ayo atau enggak? Ayo ya, atau enggak? Kamu ke Belanda juga. Jadi aku di Wageningen, kamu di Den Haag. Den Haag aku lebih ke tuh itu sih ya. kalau misalnya sekarang tuh kalau misalnya udah belajar Belanda nih, G-nya nggak boleh G. Hah, ya. Wageningen, Wah, Wageningen, Den Haag, Den Haag. wading. Tapi aku lebih ke Kamu pingin di mana, Dak? Katanya. Leiden, soalnya si tante di sana kan Nah, pernah di sana. udah fix. Nanti kamu ke Wageningen bisa nginep di tempat aku. Aku ke Den Haag bisa ke tempat kamu. Den Haag kan di Den Haag si Leiden, Leiden. Terus Ih, nanti saudara aku juga mau hukum di Leiden. Ayo deh ke Amsterdam, ayo ke Nederland. Biarinlah mereka dulu kolonial kita jajah balik pakai ilmu. Hah, aduh, bodor ih. kita serap ilmunya, mereka udah nyerap sumber daya kita balik, serap balik. Semoga lah ya. Amin. Tapi itu kamu rencananya emang pas udah lulus banget langsung S2? Atau mending 1 tahun dulu deh kerja? Atau nikah dulu deh baru S2? Nggak, jangan nikah dulu, susah. Apalagi kalau suaminya nggak pengertian gitu kan. Hmm. Kalau misalnya enakan sih ya kerja dulu ya. Jadi sebelum sebelum punya punya S2 di gelar kita tuh juga orang yang berpengalaman. Jadi pas nyari kerja nggak nggak ini orang belum punya pengalaman tapi udah S2 mau nggak ya dibayar kecil gitu kan. Hmm. Tapi kalau misalnya kita punya pengalaman minimal berapa sih 2 tahun ya 3 tahun ya Hmm. kalau kerja tuh kalau dianggap itu. Iya, 2 atau 3 tahu aku nggak tahu. Mungkin boleh setahun. Nggak ada suaranya, nggak ada suaranya, nggak ada suaranya, nggak ada, kecil, kecil banget tapi ada, tapi kecil banget. Nah, udah ada belum? Ada, ada. Nah, jadi tuh Jadi itu kan kalau misalnya kita udah kerja dulu ya, misalnya berapa tahun tuh? 1 atau 3 tahun ya pengalaman kerja. 1 tahun bukan sih? Kayaknya Minimal boleh tahun. kerja di satu tempat setahun, habis setahun baru punya spesifikasi S2. Jadi pas nanti apply lagi, oh ini orang nih udah pernah kerja nih, terus sekarang dia ngelanjutin S2. Oh iyalah, bolehlah kita hire. Langsung ke tempat yang cush, insya Allah kan. Kalau lancar. Terus misalnya nih udah berarti kan eh, lu udah punya planning S2, kerja, terus S2, terus di luar juga, terus next jadi dosen atau S3 atau ya udahlah lihat kesempatan yang ada. Nggak jadi dosen. Nggak jadi dosen. Gak jadi dosen. Sebenarnya nggak, no. Sebenarnya kayak kayak pingin ini sih, pingin buat peternakan yang go green. Gimana caranya di Indonesia bisa jadi? Tuh. Hmm. Sebenarnya pingin banget itunya, cuman mindernya kenapa? Sekarang aja aku belum. Apa? Bentar. Gak ada suaranya. Oh iya, kemut, maaf. Ya kan Ya. kayak sebenarnya yang buat minder S2 tuh kayak gini. Kamu maksudnya aku tuh belum pernah kerja sama dosen. Belum pernah masuk apa namanya proyek dosen.
belum kayak penelitian dan sebagainya. Sedangkan S2 full of research gak sih? Iya, benar-benar. Ya, jadi sebenarnya yang aku pertanyaan tuh sekarang tuh harus apa gitu. Mumpung masih di S1, mumpung masih kuliah, apa gitu yang harus aku kejar di sini kan biar bisa S2. Apa coba ada? Iya nggak sih? Iya benar. Emang kita harusnya benar-benar nyiapin semester 5, 6, 7, 8. Kamu sih bisa kayaknya, Dak, sambil sambil skripsian, sambil saya research, nanya-nanya gitu ke dosen, walaupun jadi lulusnya nggak cepet kan mungkin, tapi kan ya worth it untuk S2. Tapi aku lebih pengen, tapi sebenarnya aku pengen banget ya ke sana. Tapi aku jadi mikir lagi ke diri sendiri sebenarnya kenapa sih aku harus S2? Kenapa aku harus S2 di sana? Padahal kan S2 di Indo juga bisa dan masih banyak banget yang bagus dan emang Nah, tujuan aku apa gitu. Lebih ke itu dulu gitu kalau oh, kalau kamu hmm, gimana? Kenapa kamu kalau aku, pilih ke sana gitu, nggak di sini aja? hmm, iya sih, kalau sebenarnya kalau misalnya aku pingin lanjutin manajemen ya, Hmm, ya udah swasta aja, swasta di Indonesia bagus-bagus kok, kelas apa tuh namanya Prasetya Mulia, Binus, Binus. malah top of the top gitu loh, maksudnya mereka tuh punya jaringan sendiri sama sama banyak perusahaan swasta dan gampang malah buat aku untuk sambil kerja sambil kuliah gitu kan, apalagi saya di Binus di Prasetya Mulia gitu kan. Cuman ingin banget di Belanda tuh, hmm, Wageningen ya. Mm-mm. Rasanya tuh rasanya tuh ini aja kayak bisa mandiri karena kan udah nyobain kemarin ke Australia. Mm-mm. Ya pulang-pulang tuh jadi kayak mandiri, pingin bisa semuanya, terpacu, survive sendiri, Ya bener-bener. terus pingin aja tinggal di luar negeri gitu kan. Kan nggak mungkin kan aku tiba-tiba out of nowhere, pingin pindah ke Belanda gitu kan. Mm-mm. Tapi kan kalau misalnya punya alasan di sana, oh gue di Belanda karena mau kuliah S2 gitu. eh Ya ada aja alasan untuk bisa tinggal di luar negeri karena emang pingin tinggal di luar negeri gitu, pingin coba tinggal di situ, Mm. Iya bener. belajar bahasanya gitu, Mm-mm. gaul sama orang di sana gitu. Mm-mm sih. Terus kayaknya emang kalau kita di sana tuh mungkin bisa jadi lebih kritis, terus pemikiran lebih terbuka juga mungkin. Oh iya sih, tapi emang bener Emang jadi bener. jadi ngebandingin, Mm-mm. eh jadi ngelihat bahwa rumput tetangga tuh nggak seijo itu, rumput tetangga tuh nggak seijo itu. Jadi yang kita cari tahu tuh sebenarnya kalau lagi di luar tuh apa sih yang bisa ngebuat itu kelihatan hijau? Kenapa sih kita ngelihat itu hijau? Padahal tuh itu gak hijau pas kita sampai sana. Ini sama aja gitu kan? Mm-mm. Kenapa sih kayak gitu sih? Jadi pingin pingin tahu jawabannya. Tapi kan aku orang tipe yang kalau misalnya dari buku, dari internet tuh kayak yang oh, terus lupa gitu kan. Tapi kalau langsung ke tempatnya tuh oh, jadi keinget-inget terus. Kalau misalnya itu tuh alasan kenapa nggak sehijau itu gitu loh. Mm-mm. Kenapa kita ngelihatnya itu hijau padahal nggak sehijau itu gitu. Mm-mm. Kalau misalnya kamu pengen jadi ini, punya peternakan yang go green, kenapa harus S2 dulu? Udah aja langsung kalau lulus S1. Iya, bener. Enggak, sebenarnya itu balik lagi ke kemauan diri ya. Eh, jadi kenapa mau S2 tuh sebenarnya cita-citanya tuh gini, ingin nanti kalau misalnya punya anak, anaknya bisa Sama. pamer Bener-bener. anak-anaknya. Sama. Iya, ibu aku dulu juga Bener-bener. 2 tahun di Belanda. Belajar apa? Di Wageningen. Wageningen. Belajar.
reproduction and genetics. Anjay, emak gua tuh. Ya walaupun sekarang dia kebanyakan di itu ya antar jemput aku, tapi dia tuh sebenarnya bisa genetics and research. Dia tuh kerja dari rumah gitu kan kayak wow, great mom gitu. Tapi emang Ya sebenarnya buat naikin kualitas diri aja kan. Kalau misalnya S2 mungkin jodohnya nanti profesor atau ya kitanya mah S2 gitu. Punya penelitian, punya cita-cita, aku cita-citanya pengen kayak gini ya. Tapi nanti di dalam perjalanan kan gak apa-apa kan sekalian ketemu jodoh yang sama-sama tinggi gitu kan. Jadi kayak ya jodoh kan memang didapatkan di tempat kita bergaul kan. Kalau aku gaulnya di tempat A ya dapetnya orang kayak A, kalau aku nyarinya di tempat B ya dapetnya kayak B gitu kan. Jadi ya selain untuk meraih cita-cita sih, selain untuk keinginan tinggal di negeri, ya itu menaikkan kualitas diri gitu. Bukan karena biar kayak cowok kayak ih keren banget, tapi bisa pamer gitu kan. Anaknya sekolahnya ibunya sekolahnya S2 Research and Genetics. Wah, di mana? Bahkan dengan bilang G-nya aja udah beda gitu loh. Tapi ya, aku juga mikirnya nanti jadi kalau anak aku nanya tuh, wah, mama emang dulu S2-nya di mana? Ya di Belanda. Di mana S2 sampai di Belanda? Di mana? Leiden. Bukan Leiden. Leiden. Leiden ya udah. Leiden. Enggak salah. Leiden. Benar sih lebih ke situ. Benar sih sebenarnya ya, tapi emang ada hal lain. Tapi emang salah satu tujuannya tuh ya. Ya kan tidak dipungkiri juga kan kita nanti ending-endingnya juga jadi emak gitu kan, kecuali nggak mau punya anak. Kan ending-endingnya jadi emak juga gitu kan. Benar. Ya udah, ngapain sekolah tinggi-tinggi? Ya biar itulah kalau anak lo cuma bisa bilang kayak gitu, anak gue bisa bilang kayak gitu. Benar. Terus ya tapi mau gimana akhirnya juga ya yang di atas yang mutusin, kita mau usaha aja lah. Gak apa-apa lah nanti anak gue pengen ngomong apa juga. Yang penting emaknya keren deh. Benar. Semoga dimudahkan dan dilancarkan. Amin ya Allah. Alda juga diberi kekuatan kita semua untuk menempuh perjalanan menuju mimpi. Amin. Amin. Selama tujuannya baik. Amin. Ya, benar. Kita berapa menit dah? Wah, udah jam 11. Asli. Udah 15 menit aja, deh. 15 menit kali. Mana tuh? Ntar ya. Ntar nih. Ya, macet. Ntar, macet nih yang Gina. Editnya pusing. Adi udah pusing. Bentar, Gina macet. Ya, kok diem? Halo? Halo? Dah. Kok tadi diem? Kok Gina diem? Halo? Halo? Oi. Oi. Emang tadi yang di sana aku yang nge-lag. Di sini Gina yang nge-lag. Iya. Kamu. Udah nih. Ya ampun, seru banget kita ngobrol santainya. Ngobrol santai anjay. Obrolan santai, topik berat. Iya benar. Tapi ya semoga bermanfaat lah untuk yang menonton nanti. Ini adalah plan-plan yang berguna. Ya. Amin. Semangat Alda ngeditnya. Ya nanti ada yang di-cut ya. Jangan. Jangan sampai keluar dah. Itu mah biarin pengetahuan sendiri aja, nyari sendiri. Udah sih. Udah nih, udah ya. Makasih ya buat Gina, pokoknya perjalanan yang sangat seru di peternakan sebagai mahasiswa peternakan dari semester 1 sampai semester 6.
keren abis lah pokoknya, sampai planning S2 dan punya anak nanti, keren. Emang semoga kita bisa bertemu lagi ya, cepet-cepet ketemu. Dadah. Makasih ya Gina, selamat malam. Makasih Alda, sehat terus, malam. Dadah. Good afternoon. Foto. Tar dulu. Screenshot aja. Alda. Nah. Guten Abend. Iya. Well, Tristan. Tristan. Makanya mana balik lagi ke Duolingo cepet atuh. Ini foto nih. Tristan. Aku foto. Bentar. 1, 2. Dah. Makasih ya Gina. Salam buat keluarga ya di rumah. Makasih Alda. Love you. Aku juga salam. Love you too. Ya. Dan aku mau beli tas nih beneran. Iya, aku juga mau beli toppingnya ya. Ya. Bye. Dah. Leave meeting. Yes, bye. Oke, makasih yang udah nonton semuanya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Semoga ini menjadi motivasi untuk kita semua, termasuk diri aku sendiri. Dan semoga kita ada episode kedua ya. Nanti obras sama siapa lagi ya. Salam, peternak Indonesia.